PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Katakan cepat, sebelum aku tidak dapat menahan diri lagi. Aku tidak berdusta, Bi. Bibi sudah mencabut pedang. Belahlah dadaku ini. Bibi pasti akan menjumpai pusaka itu. Kau keterlaluan. Kau hendak mempermainkan aku, Purbaya. Baiklah, kita buktikan saja. Aku akan membelah dadamu. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-11 dengan judul Ratu Segara Kidul. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-7 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan berhasil membawa pergi Raden Purbaya dari pancuran air tempat penduduk desa Pancuran Bambu Mandi. Mamang Kuraya yang sempat mendengar ringkih kuda dan kemudian berlari cepat meninggalkan tempatnya menjadi curiga dan mencoba untuk mengejarnya. Luar biasa lari kuda itu. Hebat sekali. Apakah Bibi Wulan yang membawa pergi Raden Purbaya, Kek? Hah? Bagaimana kau bisa menduga demikian, Cempaka? Kuda itu, Kek. Tidak ada satu kuda pun yang dapat lepas dari kejaran ilmu lari cepat kakek. Kecuali kuda itu. Kuda putih milik Bibi Wulan. Iya. Aku pun sempat melihat bayangan putih yang berderap menjauhiku sebelum kau datang. Tapi apakah itu benar dia? Bukankah Anting Wulan dalam keadaan luka yang cukup parah? Ataukah memang sudah sembuh dan meninggalkan Gua Larang? Saya kira tidak ada kemungkinan lain, Kek. Pastilah dia Bibi Wulan. Ayolah, kita kejar terus, Kek. Saya khawatir terjadi sesuatu dengannya, dengan Raden Purbaya. Iya. Baiklah. Ayo kita cari terus ke depan. Mudah-mudahan anak itu tidak mengecoh kita. Yuk. Kukira cukup jauh sudah aku meninggalkan mereka. Seandainya mereka mendengar ringkik dan derap kudaku, mereka tetap tidak akan mampu mengejarku sebelum hari menjadi gelap. Hup! Berhentilah, Tunggul. Ayo, turunlah kau. Hup! Kau masih mengenalku, bocah setan? Oh ya, aku belum membuka jalan darah di lehermu. Hup, hup. Ayo, jawablah. Apa kau masih mengenalku? Pertanyaan Bibi aneh sekali. Tentu saja saya mengenal Bibi dengan baik. Bagus. Jika begitu, katakanlah, siapakah diriku? Bibi Anting Wulan, murid dari Eyang Guru Anayasa, saudara seperguruan saya. Cukup. Kau bukan saudara seperguruanku. Murid dari Gua Larang, tidak ada yang mempelajari ilmu dari kelompok hitam, dari pendekar dan tokoh-tokoh hitam. Nah, apalagi yang kau ketahui tentang diriku? Bibi Wulan adalah salah satu dari anggota Ning Sewu yang terkenal pembela kebenaran. Dan Bibi Wulan adalah salah seorang yang sangat berjasa pada keluarga saya. Telah menyelamatkan keluarga kami dalam pelarian beberapa waktu yang lalu. Bagus. Rupanya kau masih mengingat semua itu. Kau masih tidak melupakan budi baik dari seseorang. Aku percaya bahwa kau akan dapat menjadi seorang anak yang baik. Aku akan melupakan semua perbuatan-perbuatan jahatmu beberapa waktu yang lalu.
Tapi kau harus mengembalikan dahulu kujang pusaka yang telah kau curi dari Prabu Sora. Karena ketahuilah, itu adalah pusaka milikku. Aku mendapatkannya dari Prabu Sana. Pusaka itu memang ada pada saya, Bi. Bagus, bagus Purbaya. Agaknya aku tidak perlu menggunakan kekerasan menghadapimu. Kau adalah seorang anak yang baik. Aku mengerti. Mungkin saat itu kau merebut pusaka itu, entah dengan cara apa. Tapi yang jelas, kau tidak merebutnya dari diriku, tapi dari Prabu Sora pencurinya. Kalaupun saat ini kau memiliki pusaka itu, bukan berarti kau mencuri, karena kau tidak mengambilnya dari pemiliknya. Nah, berikanlah kujang itu segera padaku. Tapi aku hanya menyimpan kujang itu saja. Sedangkan rangkanya ada pada Kak Cempaka. Dan kuharap Bibi tidak akan mengambilnya. Ambil saja kujang itu dariku. Hei, kau mengaturku. Kau mengatur aku yang memiliki pusaka itu. Kedua-duanya harus kalian serahkan padaku. Baik pusaka maupun rangkanya. Jika begitu, aku tidak akan menyerahkan pusaka itu. Aku tidak akan menunjukkan pusaka itu pada Bibi. Bibi boleh mencarinya sendiri. Setan, apakah kau pikir aku sedang bermain-main? Kau akan kuberikan pelajaran Purbaya. Serahkan ataukah kau akan menyesal? Aku tidak akan pernah ragu untuk mematah-matahkan tangan bocah pencuri seperti dirimu. Cepat katakan, di mana kau sembunyikan kujang pusaka itu? Patahkanlah tanganku ini, Bibi Ulan. Dan Bibi tetap tidak akan menemukannya. Setan, bocah keras kepala. Bibi tetap tidak akan mendapatkannya. Kau mencari penyakit Purbaya. Katakan, di mana kau sembunyikan kujang pusaka itu? Saya tidak akan mengatakan sebelum Bibi berjanji untuk tidak mengambil rangkanya dari Kak Cempaka. Tidak satupun syarat yang akan kuberikan. Anting Wulan yang menjadi semakin geram melihat sikap Raden Purbaya mulai menghujani dengan berbagai macam pukulan di seluruh tubuhnya. Beberapa saat saja sudah matang biru. Darah bercucuran dari hidung dan mulut. Semua itu karena Purbaya tak dapat menerima pukulan itu dengan tenaga saktinya. Katakanlah, di mana kau sembunyikan pusaka itu? Katakan, atau kau akan kuhujani terus dengan pukulan hingga kau hancur seluruh tubuhmu? Aku akan mengatakannya, Bi. Tapi Bibi harus berjanji untuk... Setan! Pencuri tak tahu malu. Maaf, Bi. Kami tidak mencurinya. Kami... Anak ini pingsan. Apalagi yang kini harus kulakukan? Apakah harus kusiksa terus bocah ini? Ya hingga mengaku. Tapi apakah bocah keras kepala ini akan mau mengaku? Baiklah, aku yang akan mengalah. Iya, aku yang akan mengalah. Bangunlah Purbaya, bangunlah. Aku mengalah padamu. Jadi, Bibi mau berjanji untuk tidak merebut rangka kujang itu dari Kak Cempaka. Iya, aku berjanji. Katakanlah, di mana kau sembunyikan pusaka itu? Saya tidak pernah menyembunyikan pusaka itu, Bi. Pusaka itu telah masuk dengan sendirinya ke dalam dadaku ini. Dan rangkanya masuk ke dalam dada Kak Cempaka. Kau mau mempermainkan aku, Purbaya? Kau mau mempermainkan aku? Katakan cepat, sebelum aku tidak dapat menahan diri lagi. Aku tidak berdusta, Bi. Bibi sudah mencabut pedang. Belahlah dadaku ini. Bibi pasti akan menjumpai pusaka itu. Kau keterlaluan. Kau hendak mempermainkan aku, Purbaya. Baiklah, kita buktikan saja. Aku akan membelah dadamu. Anting Bulan melangkah perlahan-lahan mendekati Raden Purbaya yang terkapar lemah. Pedangnya diacungkan untuk menakut-nakuti Raden Purbaya. Akan tetapi bocah pangeran dari Karang Sedana itu tidak menunjukkan sikap gentar sedikit pun. Dan ketika pedang Anting Bulan diangkat tinggi-tinggi, seakan siap untuk membelah dada Raden Purbaya. Mau apa kau, Tunggul? Minggirlah. Minggirlah dari hadapanku. Jangan halangi aku. Minggirlah, Tunggul. Minggir. Tanpa diduga oleh Anting Wulan, kuda kesayangannya si Tunggul menubruk hingga ia terguling jauh. Apa yang kau lakukan, Tunggul? Minggirlah cepat.
Kuda setan yang telah menjadi sahabat Anting Wulan tetap berdiri di hadapan Raden Purbaya. Kuda itu mengais-ngais kakinya dan sesekali meringkik keras dengan sikap yang kelihatan marah. Apa yang telah kau lakukan dengan kudaku itu, Purbaya? Kau mempergunakan kekuatan hitam untuk menundukkannya. Tidak, Bi. Aku tidak mempergunakan kekuatan hitam atau apapun. Lalu, bagaimana tiba-tiba saja dia bersikap seperti itu? Agaknya, hewan ini pandai dan mengenal budi. Aku telah menyelamatkannya dari perangkap jerangkung hidup sebelum kau mendapatkannya di Bukit Tunggul. Kau mengarang cerita. Menyingkirlah, Tunggul. Bibi Wulan memang harus mendapatkan miliknya. Menyingkirlah. Kuda putih itu meringkik, tapi sedikit pun ia tidak beranjak dari tempatnya. Anting Wulan yang menyaksikan semua itu menarik nafas dalam-dalam dan kemudian ia memasukkan kembali pedangnya. Ayo, kembalilah, Tunggul. Kembalilah pada tuanmu. Lihatlah, tuanmu hanya bermaksud mempermainkan aku saja. Kembalilah. Kuda yang baik. Kau benar-benar seekor kuda yang baik, Tunggul. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Karena aku ingin melepaskannya. Kenapa? Apa kau kira dengan lepasnya totokanmu, kau akan sanggup lari dariku? Kau akan mampu mengalahkan diriku? Bibi memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Mana mungkin kepandaianku yang rendah akan dapat mengalahkan Bibi? Bukankah kau murid dari kakek Mamang Kuraya dan juga jerangkong hidup? Tapi aku belum belajar banyak dari mereka. Dan lagi, aku belum memiliki pengalaman. Belum 2 tahun saya menuntut ilmu kepandaian. Kau pandai sekali bicara, Purbaya. Ini kau usapkan bubuk obat ini pada kulit tubuhmu yang matang biru itu. Terima kasih, Bi. Kau tidak perlu berterima kasih. Sementara ini, kau menjadi tawananku. Kau akan kulepaskan apabila kau telah menyerahkan pusaka Kujang Cakrabuana. Raden Purbaya kemudian mengolesi seluruh tubuhnya dengan bubuk obat yang diberikan Anting Wulan. Dan kemudian bocah pangeran itu bersemedi untuk memulihkan kekuatan dan menyembuhkan rasa sakit yang masih terasa menyengat setelah beberapa saat. Kukira sudah cukup, Purbaya. Bangkitlah dan naik ke atas kudaku. Akan kemanakah kita, Bi? Ikutilah aku saja. Dan jangan banyak tanya. Kau adalah tawananku. Ayo, naiklah. Baiklah, Bi. Hup. Satu saat, aku yakin anak ini akan berterus terang. Sekarang yang terpenting adalah jauh-jauh meninggalkan tempat ini sebelum kakek Mamang Kuraya mengejarku. Akan kemanakah kita, Bibi Wulan? Jangan banyak tanya. Hiya, hiya, hiya. Anting Wulan terus menghela si Tunggul bagaikan terbang menuju utara. Satu demi satu desa dilalui dan sebentar saja mereka sudah jauh meninggalkan wilayah Karangsedana. Dan ketika hari menjadi gelap, Berhenti, Tunggul. Kita akan mencari desa dan beristirahat. Di hadapan kita kota kecil. Kita akan bermalam di sana. Ayo, Tunggul. Hiya, hiya, hiya. Bibi menuju arah utara. Apakah Bibi hendak ke Indraprasta? Bagus. Jika kau sudah tahu, tidak usah banyak tanya. Tapi untuk apakah kita ke sana? Kau akan kuhadapkan dengan Prabu Sora. Aku harus mendapatkan pusaka itu. Tapi berbahaya sekali, Bibi Wulan. Prabu Sora tidak dapat dibuat main-main. Dan lagi di sana ada Resi Amistah. Kita akan mencari kesempatan dan mempelajari situasi di sana. Yang jelas, aku tak dapat tinggal diam. Ayo, itu penginapan. Kita beristirahat di sana malam ini. Baik, Bi. malam itu Anting Wulan dan Raden Purbaya menginap di sebuah penginapan kecil. Apakah Bibi mempunyai uang untuk membayar penginapan? Aku akan membayarnya besok pagi
sebelum meninggalkan penginapan itu. Ayolah, kita masuk ke dalam. Paman, apakah Paman dapat menyediakan sebuah kamar untuk kami? 2 buah kamar. 1 kamar, Paman. Berapa kamarkah yang sebenarnya kalian ingini? Cukup 1 kamar, Paman. Oh, ada Nona. Siapakah bocah itu, Nona? Apakah dia saudara Nona? Jangan terlalu banyak bertanya. Sediakanlah kamar itu. Baik, Nona. Tapi setengahku dan bayar di muka. Apakah kau tidak mempercayai aku? Besok sebelum berangkat akan kulunasi pembayarannya. Maaf, Nona. Kami tidak mungkin berjaga semalam-malaman di muka kamar Nona dan juga di bawah jendela kamar Nona. Apa maksudmu, Paman? Saya tidak ingin dipermainkan oleh para pengembara miskin. Nona bayar di muka dan beristirahat di penginapan ini. Aku akan melunasinya besok pagi. Apakah kau tidak mendengar itu? Besok pagi. Paman, apakah ini tidak cukup untuk melunasi sewa kamar? Aku tidak mau kau akali dengan benda-benda dari mana kau mendapatkan gelang ini, bocah? Dari mana kau mencurinya? Kembalikan gelang itu. Benda itu tidak akan dapat kau bandingkan dengan sewa kamar. Nilai benda itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan nilai seluruh penginapanmu. Kembalikan. Tidak. Walu, kau lempar kedua orang itu. Baik, Tuan. Sudahlah, Bi. Tidak apa. Paman, kau dapat memiliki benda asalkan kau sediakan kamar dan makanan untuk kami malam ini. Baiklah. Mari, akan kuantarkan kalian ke kamar yang terbaik di penginapan. Inilah kamar kalian. Tunggulah beberapa saat lagi, akan kami hantarkan makanan hangat untuk kalian. Terima kasih, Paman. Anak Bob, kau serahkan gelang permata itu hanya untuk sekedar mengisi perut dan bermalam di penginapan seperti ini. Benda itu tidak akan ada harganya jika akan dibandingkan dengan kasur dan makanan hangat yang sebentar lagi kita nikmati, Bi. Tapi setidak-tidaknya kau dapat menjualnya dahulu. Dan uang itu kau pergunakan untuk membayar penginapan ini. Dan kau akan mendapat sisa uang perak 1 buntalan penuh. Sudahlah, Bi. Kita beristirahat saja. Pasti Bibi juga lelah. Setelah beristirahat sesaat dan kemudian menyantap makan malam, Anting Wulan merebahkan tubuhnya. Malam terus merayap semakin jauh ke puncak, dan hawa dingin yang menyelimuti bumi membuat semakin cepat para penduduk terlena di balik selimut mereka. Lain halnya dengan Anting, gadis perkasa murid dari Resi Wanayasa yang juga pernah mendapat gemblengan dari penguasa Laut Selatan, hanya duduk bersemedi di tempat tidurnya. Tetapi kali ini, Anting Wulan tidak dapat sepenuhnya tenggelam dalam semedi. Sesekali, gadis itu menarik nafas dalam-dalam dan memandangi Raden Purbaya yang kini tertidur pulas di samping. Agaknya apa yang guru katakan, semuanya benar. Raden Purbaya adalah seorang anak yang baik pada dasar. Aku telah salah. Untuk masalah kujang pusaka itu, aku tidak akan dapat menerimanya. Aku tidak percaya dengan keterangan. Tidak mungkin itu terjadi. Karena itu, untuk jelasnya, akan kubawa Raden Purbaya untuk bertemu dengan Prabu Sora. Dengan demikian, pastilah semua persoalannya akan menjadi jelas. Suara apakah di balik dinding kamar? Oh iya, kini suara itu merayap ke bawah jendela. Akan kutunggu dan kulihat apa mau. Asap apakah? Pastilah itu adalah asap untuk menghilangkan kesadaran. Asap yang biasa dipergunakan oleh para pencuri. Asap tipis yang masuk ke dalam kamar itu ditiup perlahan-lahan oleh Anting Wulan hingga menyebar jauh ke atas. Akan tetapi, karena kamar di mana ia tidur merupakan ruang yang tertutup, asap itu justru menjadi semakin cepat tersebar. Betapa bodohnya aku. Perbuatanku justru membuat aku semakin cepat terkepung asap penghilang kesadaran. Aku akan mencoba menahan nafas. Apakah kau yakin mereka pasti akan terlena dengan asap? Masakan Tuan tidak percaya dengan saya? Ayolah kita masuk ke dalam. Lihat itu ke dalam, Tuan. Keduanya telah tergolek tak berdaya di atas ranjangnya. Mari masuklah. Kau memang pandai sekali, Bol. Untuk itu,
kau akan mendapatkan hadiah besar. Mereka tidur bagaikan bangkai. Kau jagalah di pinggir jendela itu. Biar aku yang akan mencari simpanan mereka. Dada berdebar gembira. Pemilik penginapan itu mendekati Anting Wulan. Dan baru saja ia ingin meraih bungkusan kecil di pinggang gadis itu, sebuah tangan kecil yang keras bagaikan besi menangkap pergelangan tangannya. Ternyata kau adalah seorang tua yang serak. Sudah diberikan keberuntungan, kau malah mencari susah. Walu! Hei, wanita itu, lepaskan tangan tuanku, atau kau akan mendapat susah di tempat ini. Apa yang dapat kau lakukan? Iya. Lepaskan tanganku ini, Nona. Oh, sakit sekali. Agaknya kau harus kuberikan hajaran manusia serakah. Jangan sakiti saya lagi, Nona. Jangan. Baik, tapi kembalikan gelang permata adikku. Bukankah gelang itu? Kembalikan cepat. Iya, baik. Saya akan kembalikan. Saya akan mengembalikannya. Karena tak dapat lagi menahan rasa sakit yang teramat sangat, pemilik penginapan itu kemudian mengambil gelang yang disembunyikan di ikat pinggangnya dengan tangannya yang lain. Ini gelang permata anak itu. Seharusnya aku memberikan hajaran yang lebih keras lagi padamu. Jangan, Nona. Ampunilah saya. Saya berjanji. Dasar manusia pengecut, serakah. Kau harus menerima pelajaran karena keserakahan. Untuk sementara, tunggulah di bawah jendela itu. Aku melupakan sesuatu. Keributan telah terjadi di kamar ini. Tapi Raden Purbaya tetap tertib. Aneh sekali. Raden? Anting Wulan mengguncang-guncang tubuh Raden Purbaya. Akan tetapi bocah pangeran itu tetap saja tertidur. Sedikit pun tidak terbuka kelopak matanya. Akan tetapi nafasnya mengalir dengan teratur. Raden, setan. Pastilah pemunahnya ada pada laki-laki kasar tadi. Biar kutanyakan padanya. Kau? Cepat berikan obat pemunah dari asapmu itu. Asap itu tidak berbahaya, Nona. Asap itu akan hilang khasiatnya sebelum fajar. Apakah kau tidak membohongi aku? Tidak, Nona. Lalu Nona sendiri bagaimana dapat terhindar dari asap itu? Dan Nona tidak mungkin jika hanya sekedar menahan napas. Jika besok pagi adikku belum juga tersadar, kau akan mendapat hukuman yang sangat berat dariku. Ya, benar kata orang. Aku melupakan menjaga pernapasanku saat bertempur dan ribut dengan mereka. Sudah sepantas manusia serakah itu kuberikan pelajaran, biar dia merasakan atas semua perbuatannya. Kemudian Anting Wulan meninggalkan kamarnya. Dan beberapa saat saja, gadis itu telah kembali dengan buntalan besar di tangannya. Biarlah buntalanku kujadikan satu dengan buntalan ini. Permata biru. Permata inikah yang menghindarkan aku dari serangan asap penghilang kesadaran itu? Oh iya, akan kucoba untuk mengembalikan kesadaran Raden Purbaya. Kakek tidak pernah menjelaskan tentang cara penyembuhan. Aku akan mencoba salah satu dari sepasang permata ini dengan mengusap-usap di bagian hidungnya. Dengan dada berdebar tegang, Anting Wulan mencoba untuk membuktikan pengaruh asap penghilang kesadaran. Setelah beberapa saat mengusap, dilihatnya Raden Purbaya menggerak-gerakkan kelopak matanya. Dan dengan cepat, Anting Wulan menarik selimut dan berpura-pura tidur. Sesaat, Anting Wulan melihat Raden Purbaya tersadar. Tapi beberapa saat kemudian, udara dingin serta sisa-sisa pengaruh asap itu membuat Raden Purbaya tertidur kembali. Dan Anting Wulan pun kemudian tertidur juga. Pada pagi harinya, ketika matahari belum lagi sepenuhnya tampil, Raden Purbaya bersama dengan Anting Wulan telah meninggalkan penginapan kecil itu. Si Tunggul dilarikannya dengan kecepatan biasa agar tidak terlalu menarik perhatian orang. Siang nanti, di mana kita akan makan, Bi? Apakah kau memang selemah itu? Tidak dapat menahan rasa lapar?
Kita akan makan nanti malam di perbatasan wilayah Indraprasta. Sudahlah. Jangan hanya makan yang kau bicarakan. Hiya, hiya, hiya. Bibi, buntalan apakah yang terikat di pinggang Bibi dan mengganduli pahaku? Batu-batu kecil. Batu-batu kecil? Iya, batu kecil yang kelak akan kupergunakan untuk senjata rahasia. Hiya, hiya, hiya. Di sepanjang perjalanan menuju Indraprasta, sesekali Anting Wulan melemparkan sesuatu yang tak sempat untuk dilihatnya dengan jelas pada para petani yang bekerja di sawah-sawah dan ladang yang mereka lalui. Setelah berkali-kali melihat keanehan itu, Raden Purbaya mulai memasang matanya. Dan ketika di hadapannya tampak seorang petani yang tengah bekerja, Anting Wulan kembali merogoh ke dalam buntalannya. Dan kemudian Raden Purbaya sempat melihat kepingan-kepingan perak yang cukup besar melayang dan kemudian jatuh di sekitar kaki petani tua. Dari mana Bibi mendapat uang sebanyak itu? Dewata Agung telah memberikan kita bekal yang cukup untuk perjalanan menuju Indraprasta. Berhenti, Putih! Hei, kenapa kau menghentikan kuda ini? Aku tidak ingin melanjutkan perjalanan sebelum Bibi menjelaskan dari mana Bibi mendapatkan uang itu. Dewata telah berkenan memberikan bekal untuk perjalanan kita. Bibi telah mencuri. Mencuri? Dari mana kau tahu aku mencuri? Semalam Bibi tidak memiliki uang. Saya tahu itu. Tapi pagi ini Bibi menghambur-hamburkan uang seperti itu. Uang ini kudapatkan dari pemilik penginapan. Bibi mencuri darinya. Jika aku memang mencuri... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Hei, memangnya saat ini kok apaku? Sahabat? Ingatlah Purbaya, saat ini kau adalah tawananku. Janganlah bersikap macam-macam. Jika aku mau, aku akan mengikatmu hingga tiba di Indraprasta. Kukira memang sebaiknya Bibi lakukan hal seperti itu. Aku akan menjadi lebih tenang jika dalam keadaan tidak berdaya. Aku tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah menyaksikan perbuatan yang teramat tercela itu. Ikatlah aku, Bi. Pangeran bodoh. Pangeran sok suci. Perbuatanku yang mana yang kau anggap tercela? Perbuatanku yang mana? Membagi-bagikan uang pada pengemis dan petani miskin. Iya. Ataukah mengambil uang itu dari perampok-perampok yang jahat berkedok sebagai manusia suci? Perbuatan itukah yang kau anggap tercela? Hei, pangeran bodoh, pangeran buta. Lalu kau anggap bagaimana sikap seorang penguasa yang tinggal di dalam istana, bergelimang dengan berbagai kemewahan serta pangan kecukupan, sementara rakyatnya menggelepar-gelepar kelaparan, menderita tekanan dari para perampok. Kau anggap apa sikap yang seperti itu? Aku tidak mengerti maksud Bibi. Mengapa Bibi hubungkan semua itu dengan persoalan kita sekarang? Pangeran bodoh, pangeran buta. Belum genap 1 tahun Karangsedana dilanda kelaparan akibat kemarau yang berkepanjangan. Apakah kau tidak tahu semua itu, pangeran buta? Pangeran tuli? Apakah kau merasakan malapetaka itu? Apakah kau merasakan penderitaan mereka? Kau pernah memamah daun-daun kering? Kulit-kulit kayu? Sebagaimana seekor hewan? Tentu saja tidak, pangeran. Kau tidak pernah merasakan itu semua. Kau dan juga seluruh kerabat istanamu tetap saja mengunyah nasi simpanan kalian. Dan juga dengan kekayaan kalian akan dapat mendatangkan bahan-bahan makanan dari daerah-daerah yang jauh. Kini, sikap yang aku lakukan kau katakan sebagaimana perbuatan tercela. Mencuri dari perampok-perampok yang mendatangi kamarmu. Hanya sebagian kecil yang kita nikmati. Sementara yang lainnya kita berikan pada petani miskin. Aku benar-benar tidak mengerti, Bi. Itulah sebabnya aku memanggil kau dengan sebutan pangeran bodoh. Sebaiknya mulai sekarang aku akan memanggilmu dengan sebutan si tolol. Iya, Bi. Aku memang tolol. Aku memang buta. Aku tahu semua yang Bibi katakan semua itu pastilah benar. Walaupun aku tidak pernah menyaksikan sendiri.
Ya, Bibi benar. Perbuatan Bibi tidak salah. Tapi, maafkan saya. Walau bagaimana, saya tetap tidak dapat membenarkan tindakan mencuri. Karena itulah, kau tepat untuk kupanggil dengan sebutan si tolol. Iya, panggillah saya dengan sebutan si tolol. Saya tolol. Saya benar-benar tolol. Karena saya tidak bisa mengerti dengan semua ini. Tentang perbuatan Bibi yang tidak salah. Tapi juga tentang mencuri itu yang tidak benar. Saya memang tolol, bodoh, tolol. Bagus, bagus. Jika kau memang menyadari. Ayo, sekarang jalankan si Tunggul, tolol. Baik, Bi. Hia, hia. Nah, kita akan berhenti di desa kecil pertama yang kita jumpai. Aku akan menghabiskan persediaan uang kita ini, tolol. Baik, Bi. Hia, hia, hia. Apakah kita berhenti di kota itu, Bi? Tidak, tolol. Kita akan mencari desa. Sebuah desa yang kecil. Tapi, jika kau memang ingin beristirahat, beristirahatlah di sini saja. Nah, Tunggul. Berhentilah, Tunggul. Hari hampir senja. Kau tunggulah di sini, tolol. Aku akan mencari makanan di kota itu. Baru beberapa saat kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Hup. Dengan sekali hentak, Anting Wulan melompat meninggalkan punggung kudanya dan kemudian melesat menuju gerbang kota yang sudah nampak tak jauh lagi di hadapannya. Akan tetapi beberapa saat kemudian, Anting Wulan berputar dan kembali lagi secara diam-diam ke tempat mana ia meninggalkan Raden Purbaya. Anak itu masih tetap terpekur di atas punggung kuda. Agaknya benar-benar seorang anak jujur yang baik hati. Ia tidak berusaha melarikan diri, walaupun si Tunggul patuh pada perintahnya. Aku telah salah menilai anak itu. Tapi bagaimanapun, kujang pusakaku yang berada di tangannya harus kuminta kembali. Setelah beberapa saat memperhatikan gerak-gerik Raden Purbaya, Anting Wulan melesat kembali ke dalam kota dan tidak terlalu lama, gadis perkasa yang pernah mendapat asuhan dari penguasa Laut Selatan itu kembali dengan membawa sebuah bungkusan. Tolong, itu makanlah. Kita segera makan dan kemudian tinggalkan tempat ini. Nah, daging kering ini benar-benar sangat lezat. Kau tidak menyentuh bungkusan itu? Kau tidak lapar? Tidak, Bi. Makanlah cepat. Mungkin kita akan berhenti kembali nanti tengah malam. Aku akan mempercepat perjalanan kita. Ayo, makanlah cepat, tolol. Tidak, Bi. Aku tidak bisa menyantap makanan hasil curian itu. Aku membelinya, tolol. Tidak ada bedanya. Bibi membelinya dengan uang hasil curian. Maaf, Bi. Bagus. Jika begitu, kau isi saja perutmu itu dengan sikap dan kebenaranmu itu. Aku saja yang menghabiskan makanan ini. Tanpa memperdulikan lagi, Anting Wulan kemudian menyantap makanannya. Tapi belum lagi setengah bungkus ia menghabiskan makanannya. Kenapa Bibi tidak menghabiskan makanan itu? Tidak, aku tidak lapar lagi. Ayolah, kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ayo, cepatlah naik ke belakangku, tolol. Biar aku yang di depan. Hia, hia, hia. Setan benar sikap anak ini. Sikap anak ini membuat lenyap selera makanku. Sikapnya benar-benar luar biasa. Keras, akan tetapi ada keyakinan yang dipegangnya. Suatu sikap yang pasti tanpa dibuat-buat. Benar-benar aku telah salah menilai. Apakah kita tidak salah jalan, Kek? Apakah arah yang kita tuju ini tidak salah? Tidak. Tidak, cucu. Kukira Purbaya dibawa oleh penculik itu ke arah sana. Ayolah, kita coba lanjutkan ke arah sana. Kembali kakek Mamang Kuraya menyampar tangan Cempaka dan beberapa saat saja tubuh keduanya melesat cepat menuju ke arah yang ditunjuk oleh Mamang Kuraya. Hingga ketika hari menjadi gelap, mereka berhenti di sebuah pinggiran desa kecil. Kita beristirahat di desa ini. Ayo, mari. Tapi tidak mungkin penculik itu membawa Raden Purbaya memasuki desa, Kek. Dia pasti akan menghindarkan tempat-tempat ramai.
Ya. Kau benar, Cempaka. Tapi tidak ada salahnya jika kita beristirahat di desa ini. Jika memang perkiraan arahku tidak meleset, kita tidak akan jauh tertinggal. Karena penculik itu pun membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ayolah. Baiklah. Itu. Kita singgah saja di rumah itu. Kita tidak usah jauh ke dalam memasuki desa itu. Ayolah. Sampurasun. Rampes. Oh, siapakah kalian ini, Kami adalah 2 orang pengembara yang kemalaman di jalan. Kami telah berjalan jauh. Lelah sekali seluruh tubuh kami. Jika Nini mau berbaik hati, tolonglah. Kami hendak menginap malam ini saja. Angin malam dinginnya sangat menusuk tulang. Cucuku ini perlu atap dan dinding untuk bernaung. Oh, ya, silakan masuk. Marilah. Kebetulan sekali malam ini aku sendirian di gubuk ini. Ayo, masuklah. Iya, terima kasih. Ayo, mari Cempaka. Ayo, duduklah di balai-balai itu. Tidak ada kursi yang pantas untuk kalian duduk. Maafkan ya. Gubuk ini sudah jauh lebih baik bagi kami daripada udara yang dingin di luar. Oh, tunggulah kalian sebentar. Iya. Akan kusiapkan makanan untuk makan malam. Ya. Nek. Ada apa, Nak? Biarlah saya bantu nenek di dapur. Oh, tidak usahlah. Kau pasti sangat lelah. Nenek hanya akan menghangatkan makanan sore tadi dan juga membuat minumannya, ya. Saya tidak lelah, Nek. Ayolah. Di dapur, Cempaka kemudian membantu nenek tua itu membuat perapian dan kemudian memasak air. Semua pekerjaan itu dilakukannya tanpa canggung sedikitpun. Sementara itu, nenek tua itu memperhatikan saja kesigapan Cempaka di dapurnya. Kau pandai sekali, Bocah Ayu. Apakah kau sudah mempunyai suami? Nenek bisa saja. Umur saya baru 16, Nek. Gadis seumurmu di desa ini banyak yang sudah mempunyai putra. Pastilah bahagia sekali pemuda yang berhasil mempersunting dirimu, Cahayu. Kau cantik, pandai memasak, dan juga pandai membawa diri. Nenek, ada-ada saja. Nek, apa itu yang nenek pegang tadi? Apakah kuali? Ini adalah ayam yang kumasak dengan bumbu cabai. Enak sekali. Masakan ini buatanku sendiri. Nanti bisa kau rasakan enaknya. Nenek tidak perlu berlebihan menyambut kami. Dengan menumpang tidur saja, kami sudah sangat berterima kasih. Mana boleh begitu. Hari ini aku mendapatkan rezeki dari Dewata Agung. Masa aku tidak boleh membagi sebagian pada kalian, kakek dan cucu yang pasti sudah kelaparan. Nenek, rezeki apa yang nenek dapat? 2 orang penunggang kuda melemparkan uang pada nenek, menghamburkan hampir 6 keping perak. Karena itu suamiku malam ini pergi membagi 3 keping perak itu pada anakku yang tinggal di desa Kembangan. Siapa kedua penunggang kuda itu, Nek? Apa nenek mengenalnya? Mana bisa aku mengenalnya, Nduk. Wanita itu menghamburkan uangnya sambil memacu kudanya. Nah, itulah sebabnya sebagai karunia dari Dewata. Dan aku hanya dapat bersyukur dan berdoa bagi keselamatan penumpang kuda putih itu. Hah? Penunggang kuda putih? Apakah salah seorang di antaranya adalah seorang bocah laki-laki yang berumur kurang lebih 2 tahun di bawah saya, Nek? Iya. Sepertinya tidak salah dugaanmu. Apakah kau juga pernah mendapatkan karunia darinya? Sudah pernah bertemu dengannya? Ya, memang kami pernah bertemu dengan mereka. Apakah ini dapat menunjukkan arah kemana mereka pergi?
Kukira kalian tidak akan mungkin berniat buruk pada mereka. Ya, akan kutunjukkan arahnya ya. Dia menuju ke arah utara. Utara? Iya. Iya. Tidak salah dugaanku. Dia pasti pergi ke sana, Cempaka. Oh, iya. Dan sudah dapat dipastikan yang menculiknya adalah Bibi Wulan. Siapakah kalian ini? Siapa yang kalian maksudkan dengan penculik? Nek, keduanya adalah kawan kami, Nek. Dan kami bersama-sama dengan penunggang kuda itu hendak mencari orang jahat. Kalian orang-orang baik pasti akan selamat. Dewata pasti tidak akan membiarkan orang-orang baik seperti kalian menjadi terlantar dan menderita. Aku beruntung sekali dapat membantu kalian yang merupakan sahabat dari Tuan penolong kami yang telah memberikan kami belasan keping yang sangat berarti sekali bagi kami. Terima kasih. Nek, kenapa jadi begini? Ayo, bangkitlah. Bangkitlah, Nek. Sayalah yang seharusnya berterima kasih pada nenek yang jelas-jelas telah memberikan kami tempat untuk menginap dan bersusah payah mempersiapkan makanan seperti ini. Oh, iya. Kembalilah kalian ke ruang tengah sana. Biar aku sendiri yang menyediakannya. Semuanya sudah siap. Iya. Baiklah. Kami akan tunggu di ruang tengah. Ayo Cempaka, kita tunggu di depan. Baiklah. Nek, saya tunggu di ruang tengah. Mereka menuju ke arah utara, Kek. Iya. Sudah hampir dapat kupastikan. Mereka akan menuju Indraprasta. Indraprasta? Ya, Indraprasta. Hunting Wulan pasti tidak akan dengan mudah mempercayai keterangan Purbaya. Karena itu dia akan menuntut Prabu Sora. Hah? Apakah mungkin demikian, Kek? Di sana banyak terdapat jago-jago yang akan mempersulit dirinya. Berbahaya sekali jika dia melakukan tindakan seperti itu. Juga Raden Purbaya akan mendapat susah di sana. Iya. Banyak kemungkinan jelek yang dapat terjadi di sana. Kita harus mencegahnya tiba di Indraprasta, Kek. Ya, betul. Kita akan mencegahnya, Cempaka. Ayolah, Kek. Kita segera berangkat mengejar mereka. Bagaimana kau ini? Bukankah nenek itu tengah mempersiapkan hidangan untuk kita? Tapi saya khawatir akan terjadi sesuatu dengan Raden Purbaya. Ayolah, Kek. Jangan khawatir, cucu. Mereka juga tidak akan melanjutkan perjalanannya malam ini. Mereka pasti tengah beristirahat. Nah, itu makanan telah datang. Ayo, jangan kecewakan orang tua itu. Baik, Kek. Ayo. Ini aku bawakan makanan malam untuk kalian. Jika kalian ingin membasuh tubuh dulu sebelum makan, ya, kalian dapat menemukan sumur di samping rumahku ini. Ayo. Terima kasih, Nek. Kami rasa tangan kami sudah cukup bersih dan tubuh kami pun akan kami basuh sekalian mandi besok pagi. Ya, makanlah. Kurasa kalian pasti sudah lapar, kan? Baik, Nek. Terima kasih. Ayo, Kek. Kita segera makan. Iya. Terima kasih, Nini. Malam itu, Cempaka tak dapat tidur dengan tenang. Sesekali ia terbangun dan teringat dengan junjungannya Raden Purbaya. Ia baru saja dapat tertidur dengan pulas setelah malam menjadi semakin larut. Akan tetapi belum lagi hari menjadi terang, ia telah terbangun. Setelah berpamitan kepada nenek tua pemilik pondok tersebut, Cempaka bersama dengan kakeknya Mamang Kuraya melanjutkan kembali perjalanannya mengejar Anting Wulan yang diduganya telah menculik Raden Purbaya. Kita berhenti di sini dulu, Kek. Saya khawatir kita telah mengambil arah yang salah. Apa maksudmu? Bukankah ini jalan menuju Indraprasta? Apa kau mempunyai perkiraan lain selain tempat itu? Iya, tidak, Kek. Tapi rasa-rasanya dulu kita tidak melalui jalan ini. Ya, di depan kita adalah hutan susukan. Itu di balik bukit itu adalah hutan yang sangat lebat. Iya.
Dulu kita meminta Sungai Cimanuk, Jati Tujuh, dan langsung menuju Indraprasta. Lalu sekarang? Lari kuda itu teramat cepat. Karena itu kita akan melalui jalan pintas, melalui hutan susukan dan tanah berbatu di ujung hutan itu. Dengan demikian, kita akan dapat mendahului Anting Wulan. Nah, ayolah, jangan membuang-buang waktu lagi. Yup. Pada saat yang bersamaan, di pinggiran Sungai Cimanuk, Anting Wulan bersama dengan Raden Purbaya tengah memacu si Tunggul menyusuri sungai. Hingga tengah hari, tak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. Keduanya saling berdiam diri. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah desa kecil yang tak jauh dari pinggiran sungai. Setan. Aku tidak menegurnya. Setan kecil ini pun tidak menegurku. Akan kulihat. Apakah sekarang pun dia tidak akan menyentuh makanan yang kubelikan seperti halnya kemarin? Anting Wulan kemudian mendekati sebuah warung yang tak jauh dari tempatnya berhenti. Beberapa saat saja, gadis itu telah kembali dengan membawa bungkusan makanan. Setelah meletakkan sebungkus di samping Raden Purbaya, Anting Wulan mulai menikmati makan siangnya tanpa memperdulikan Raden Purbaya. Alangkah enaknya ikan goreng ini. Mau kemana anak itu? Dia memetik daun. Benar-benar bocah setan, keras kepala. Dia tidak juga mau makan. Rupanya isi kepala anak itu demikian kerasnya. Sejak kemarin pagi dia tidak mengisi perutnya dengan makanan. Setan. Dia tetap mengunyah daun muda itu. Bungkusan makanan dilirik pun tidak. Heh, tolong. Apakah kau ingin mati? Apakah kau tidak juga mau makan nasi yang kubawakan itu? Tidak. Terima kasih, Bi. Saya tidak mau makanan itu. Maaf. Jika aku membelikannya dengan uangku sendiri, apakah kau juga tidak akan menyantapnya? Saya tahu Bibi tidak mempunyai uang untuk itu. Semua uang yang ada pada Bibi sekarang ini adalah uang hasil curian dari pemilik penginapan itu. Juga kau tidak mau makan jika memakai uangmu sendiri, tolol? Uang saya? Iya, memakai uangmu sendiri. Uang pemberian dari ayahandamu. Tentu saja, saya tidak berkeberatan. Jika begitu, ayolah kita cari kotak kecil di depan sana. Kita akan menjual ini. Bukankah ini milikmu sendiri? Kau... Bibi juga mengambil kembali gelang itu. Gelang itu sudah bukan milikku lagi. Aku telah menukarnya dengan sewa kama 1 malam. Gelang itu bukan milikku lagi. Tolong. Apakah kau menganggap diriku ini seorang perampok jahat yang telah mengambil harta pemilik penginapan yang jahat dan licik itu, yang ingin mencelakakan kita? Tidak. Tidak, Bi. Aku tidak menganggap Bibi jahat. Bibi tidak mencuri harta itu untuk kepentingan Bibi semata. Saya telah melihat bagaimana artinya uang itu bagi mereka, bagi petani-petani miskin. Saya tahu, saya mengerti, Bi. Tapi saya tetap tidak dapat menyantap nasi yang Bibi beli dengan uang hasil curian. Lalu bagaimana dengan kesehatanmu, tolol? Kau belum makan sejak kemarin pagi. Percayalah, seandainya perbuatanku ini bersalah, kau tidak akan mendapatkan hukuman dari Dewata Agung. Kau tidak terlibat dalam pencurian itu. Tidak, Bi. Biarlah. Ingatlah dengan kesehatanmu, Purbaya. Ya, saya mengerti, Bi. Hei, mau kemana kau, tolol? Aku akan mencoba meminta makan dari pemilik warung itu. Aku akan menjual tenagaku jika perlu. Aku akan bekerja membantunya untuk mendapatkan sebungkus nasi. Kau akan melakukan hal itu? Apakah Bibi Wulan mengira aku tidak merasa lapar? Atau Bibi tidak memperbolehkan aku membantu di warung itu? Boleh. Silahkan kau lakukan itu, tolol.
Kau kira mudah untuk mendapatkan makan dengan cara seperti itu? Saya akan mencobanya, Bi. Saya pergi beberapa saat. Raden Purbaya tanpa ragu dan dengan langkah yang pasti serta mantap menuju warung yang cukup ramai di pinggiran desa. Sementara itu, Anting Wulan dengan terbengong-bengong memandang kepergian Raden Purbaya. Dan kemudian ketika Anting Wulan menjadi tersadar, ia mengikuti Raden Purbaya yang telah memasuki warung yang ramai. Maaf, Pak. Paman, apakah Paman membutuhkan bantuan tenaga saya? Apa maumu, bocah? Saya akan membantu Paman mencuci piring, mengangkat air, atau mengambil kayu bakar. Untuk itu, saya mohon Paman memberikan sepiring nasi untuk saya. Sebenarnya sudah cukup tenagaku. Tapi baiklah, kau boleh membantuku. Bawakan aku kayu bakar 2 pikulan. Itu, kau lihat kira-kira sebanyak itu. Dan setelah itu, kau akan kuberikan nasi serta sepotong daging. Terima kasih, Paman. Terima kasih. Saya akan segera mencari kayu kering itu. Tunggu. Tunggu dulu, bocah. Kau boleh mengambil upahnya dulu. Maksud Paman? Ini, makanlah dahulu. Kelihatannya kau sudah lapar sekali. Biarlah, saya akan mengambilkan kayu dahulu. Tunggu anak nakal. Minum dan makanlah dahulu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Setelah itu, kau dapat mencarikan kayu untukku. Ayo, ini sudah kubuatkan. Makanlah. Makanlah sekenyangmu, nak. Siapakah namamu? Purbaya, Paman. Makanlah. Aku akan melayani tamu-tamuku itu. Perutku sudah terisi. Dan sekarang aku akan mencarikan kayu untuk Paman pemilik warung ini. Apa saja yang kau katakan pada pemilik warung itu, hingga ia memberikanmu makan dengan mudahnya? Aku menjual tenagaku, Bi. Maaf, aku harus mencari kayu bakar sebagai pengganti makanan itu. Tidak hanya mencari kayu-kayu kering di bawah sini, tapi aku juga akan menyemputnya di atas. Aku akan mengambil kayu-kayu kering yang masih berada di atas pohon. Mau apa Bibi naik ke atas pohon ini? Hendak melihatmu kerja, tolol. Kerja untuk mencari makan. Lakukanlah pekerjaanmu. Aku hanya ingin menyaksikannya saja. Aneh sekali sikap bocah ini. Benar-benar aku telah keliru menilai. Raden Purbaya memiliki sikap seorang kesatria, tapi juga sekaligus sikap seorang Brahmana yang welas asih. Lalu siapakah sebenarnya yang telah membunuh pemburu di hutan Cimalaka Hideng, yang telah mencabik-cabiknya hingga hancur? Apakah itu perbuatan dari Raden Karnapala? Tapi aku melihat bayangan dari Raden Purbaya saat itu. Ia mengintaiku dari balik sebuah dan kemudian menghilang di dalam lebatnya belantara hutan. Apakah Raden Karmapala mempunyai sikap demikian buruk? Pastilah anak itu. Sikapnya beberapa hari yang lalu sudah hampir dapat kupastikan merupakan cermin dari wajah itu. Setan. Mengapa anak itu jadi semakin parah? Kasihan sekali Paman Prabu dan Cerangkong hidup.
Sikapnya akhir-akhir ini benar-benar mengejutkan dan sukar untuk dipercaya. Mudah-mudahan saja Jelangkung hidup dapat mengubah sikap buruk dari Raden Karmapala. Mudah. Bibi? Kau Purbaya? Kau tolol? Ada apa? Saya sudah selesai mengumpulkan kayu bakar ini. Saya akan pergi ke warung itu. Ya, pergilah. Aku tunggu di sini. Saya pergi. Raden Purbaya memanggul kayu-kayu kering, melangkah dengan pasti dan hutangnya pada pemilik warung akan segera dilunasi. Beberapa belas tombak dari warung, matanya yang tajam melihat dua sosok tubuh yang tengah duduk di warung kecil itu. Itu pasti kakek dan Cempaka. Mereka sedang beristirahat dan makan. Mereka tidak melihat. Aku tidak mungkin pergi bersama-sama mereka. Aku telah berjanji dan bersumpah. Mudah-mudahan kakak Cempaka tidak akan menjadi. Raden! Kak Cempaka sudah melihatku. Raden, apa yang Raden lakukan di sini? Untuk apa kayu-kayu kering itu? Lalu di mana penculik Raden? Bibi Wulan kah? Saya. Tentu saja dia menjadi bingung menjawab pertanyaan-pertanyaanmu itu. Yang mana yang harus dijawabnya lebih dulu? Maaf, Kak. Saya akan memberikan kayu ini pada pemilik warung itu. Apa yang sudah dilakukannya pada Raden? Mengapa Raden mencarikan kayu bakar untuknya? Untuk mengisi perut yang lapar, saya menjual tenaga, menukar tenaga dengan sepiring nasi. Raden melakukan itu? Tunggulah sebentar, baru kemudian kita bicara. Setan. Pemilik warung itu keterlaluan sekali. Cempaka, kembali. Ada apa, Kek? Kembali. Biarkan Purbaya saja yang menemui pemilik warung yang baik hati itu. Pemilik warung yang baik hati? Dia sudah memperlakukan Raden Purbaya seperti seorang budak rendah. Itu sudah keterlaluan dan melewati batas adab seekor binatang sekalipun. Dia adalah seorang putra mahkota, seorang calon raja. Cempaka, dia melakukannya dengan senang hati. Dan lagi siapa yang tahu bahwa Purbaya adalah seorang putra mahkota dengan pakaian seperti itu. Jika kau ingin kembali ke warung itu, kembalilah. Tapi untuk menyelesaikan harga makanan yang kita makan. Baiklah, Kek. Kemana saja Raden selama ini? Siapa sebenarnya yang telah menculik Raden? Dan di mana dia? Bibi Wulan yang telah menculikku. Dia hanya ingin menuntut kembali pusakanya, Kujang Cakrabuana, dan juga urangkanya. Marilah kita temui dia. Dia ada di sini? Bersama Raden? Benar. Itu di balik gerumbul sana. Kak Cempaka dapat melihat kudanya itu. Marilah Cempaka, kita temui Anting Wulan. Apa yang sudah dibuatnya terhadap Raden? Dia tidak berbuat apa-apa. Dia hanya menuntut miliknya, Kujang Cakrabuana. Raden tidak boleh berdiam diri saja. Raden harus melawan. Tidak, Kak. Bibi Wulan tidak bersalah. Sikapnya yang terlalu mengagungkan kepandaiannya sudah amat keterlaluan. Raden tidak mencurinya. Pusaka itu memang tidak pernah kita ketahui adanya. Bagaimana dia dapat menuntut kita? Sudahlah. Sudah. Bibi Wulan, aku bertemu dengan kakek dan Cempaka di warung itu. Salam hormat dari saya, Anting Wulan, Kek. Iya, bagus. Bangkitlah anak baik. Ayo, bangkitlah.
perjalanan kita kembali ke Karangsedana sudah terlambat beberapa hari, Kek. Sebaiknya kita kembali saja segera. Ayolah, kita segera berangkat saja, Raden. Maka saya telah berjanji dengan Bibi Ulan untuk mengantarnya ke Indraprasta. Oh, Raden telah berjanji seperti itu. Kenapa Raden berjanji seperti itu? Bukankah Raden akan segera kembali ke Karangsedana? Benar, Kak. Tapi janji saya pada Bibi Ulan harus saya tepati. Bagus, Tolol. Kau benar-benar seorang bocah yang memiliki sikap utama. Kau menyebutnya dengan sebutan Tolol. Benar, Adik Cempaka. Dia telah setuju dengan sebutan itu. Dan dengan sepenuh hati, dia telah mengakuinya sebagai seorang anak Tolol. Karena itu, aku memanggilnya dengan sebutan si Tolol. Kau keterlaluan, Kak Ulan. Kau telah menghina junjunganku. Sudahlah, Kak. Berhenti, Kak. Bibi Ulan, kau tidak boleh melukainya. Tapi, anak ini terlampau keras, Tolol. Serangan-serangan berbahaya dari Cempaka tidak dapat dihadapi Anting Wulan dengan main-main. Jurus-jurus kelelawar sakti dan Aji Smedi Dewa Kira secara berganti-ganti bagaikan badai menyerang Anting Wulan. Untuk itu, Anting Wulan terpaksa menghadapinya dengan kerasnya Aji Banyu Cakrabuan. Untuk itu beberapa kali Anting Wulan membuat Cempaka terlempar. Kak Cempaka, kau terluka? Tidak, Raden. Saya tidak apa-apa. Minggirlah. Kau tidak boleh melukainya, Bibi Bulan. Melihat Cempaka terdesak dan terkena pukulan berkali-kali, Raden Purbaya melompat membantu, menyerang Anting Wulan dengan pukulan-pukulannya yang mengisi lubang-lubang kelemahan Cempaka. Anting Wulan terkejut sejenak melihat kerjasama kedua bocah yang dianggapnya belum memiliki pengalaman. Untuk menghindari desakan-desakan kedua bocah itu, terpaksa Anting Wulan mengeluarkan jurus-jurus Banyu Cakrabuana tingkatan kedua. Purbaya, Cempaka, cukup. Sudah tidak ada gunanya kalian mengadu otot. Salah seorang di antara kalian akan mendapat celaka. Berhentilah. Kenapa kakek menghentikan kami? Orang itu telah menghina Raden Purbaya dengan tidak terkira. Saya harus memberikan pelajaran. Atau jika perlu, saya akan mengadu nyawa dengannya. Cempaka. Apakah kau tidak bisa mendengar kata-kataku? Tidak mau bicara baik-baik untuk menyelesaikan perkara ini? Kakek benar, Kak Cempaka. Sudahlah. Dan satu hal yang Kak Cempaka harus ingat. Bibi Wulan sudah terlalu banyak membantu kita dengan mempertaruhkan nyawanya. Apakah Kak Cempaka tidak ingat lagi saat-saat pertama kita meninggalkan Karangsedana, peristiwa di desa Pandensari? Bibi Anting Wulan telah mempertaruhkan nyawanya menghadapi Ki Sampar Angin, guru dari Ki Dandung Amoksa, Resi Girindasana, dan Resi Rakosapala. Iya, saya mengingatnya, Raden. Tapi apakah dengan semua kebaikannya itu dia dapat menghina Raden seperti itu? Bibi Wulan benar, Kak Cempaka. Semua itu dilakukan memang atas persetujuanku, keikutsertaanku, dan juga sebutan si Tolol. Sudah. Ya, sudahlah Cempaka. Sekarang marilah kita bicara. Kau juga duduklah, Purbaya. Mari Wulan, kita bicara. Maaf, Kek. Saya kira tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Purbaya telah berjanji pada saya
akan mengantarkan saya ke Indraprasta untuk menghadap Prabu Sora. Benar, Kek. Biarlah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bambu yang tak jauh dari gerbang kota Raja Karangsedana. Oh, kau akan sendirian kembali ke Karangsedana? Ya, saya bisa melakukannya, Kek. Iya. Baiklah, aku akan menunggumu di muka gerbang kota Raja Indraprasta. Bukan gerbang kota Raja Karangsedana. Pergi dan berhati-hatilah. Baiklah, Kek. Terima kasih. Saya berangkat. Hup. Ayolah, tolong. Naik ke belakangku. Baik, Bi. Hup. Hiya. Setan. Benar-benar keterlaluan dia memperlakukan junjunganku. Awas kau, Kak Wulan. Tolol, kita sudah memasuki wilayah Indraprasta. Bagaimana pendapatmu? Apakah kita akan terus menuju kota raja atau berhenti di sini untuk beristirahat? Terserah Bibi saja. Saya tinggal menurut. Oh iya, aku lupa. Kau adalah si tolol. Baiklah, kita lanjutkan saja perjalanan ini dan beristirahat di kota raja. Nah, ayo Tunggul, kita lanjutkan perjalanan kita. Tunggu dulu, Tunggul. Agaknya ada seseorang yang tengah mengintai kita. Hei, kokah itu Cempaka? Mana mungkin? Kukira itu bukanlah Kak Cempaka. Kak Cempaka pastilah masih jauh di belakang kita. Hei, keluarlah kau yang bersembunyi. Aku tahu kau berada di semak sana. Keluar. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Bukan di semak itu. Aneh, sekelompok orangkah yang tengah mengintaiku? Aku akan memberikan hajaran pada mereka yang bersembunyi. Hup, hit, hit, hit. Tidak ada seorang pun yang terkena lemparanku. Halikah orang-orang itu? Benar-benar hebat orang itu. Aku melihat sesosok bayangan di atas pohon besar itu. Hup, hit. Siapakah kau yang bersembunyi? Tampakkanlah wajahmu, pengecut. Bibi Wulan, turunlah. Ada apa? Sebaiknya Bibi tidak usah menghiraukan. Orang itu yang memerlukan Bibi. Tentu pada akhirnya dia yang akan menampakkan diri. Bibi tidak perlu bersusah payah mencarinya. Pintar juga kau, Tot. Baiklah, mari kita lanjutkan saja perjalanan kita. Tidak perlu kita hiraukan orang-orang pengecut itu. Hup! Hiya, hiya, hiya! Bibi Wulan, lihatlah di sebelah kanan Bibi. Bayangan itu mengikuti lari kuda kita. Aku akan menangkapnya kali ini. Hei, siapakah kau? Berhentilah. Marilah kita mengadu kepandaian. Berhenti, pengecut. Set, dia menghilang. Ilmu lari cepatku tidak berhasil mengungguli. Hup! Bayangan siapakah itu? Iblis. Masakan ada manusia yang mempunyai kecepatan gerak bagaikan? Apakah itu kakekku yang... Tidak mungkin. Untuk apa kakek mempermainkan aku seperti ini? Hei! Kau pasti tengah bersembunyi. Keluarlah dan tampakkan dirimu. Pucuk pohon cemara bukanlah puncak yang tertinggi. Bukit dan gunung pun belum pantas menepuk dada. Bahkan langit yang tampak bukanlah segala-galanya. Tidak ada yang unggul di dunia ini. Tidak ada yang besar di dunia ini. Semuanya kecil. Semuanya lemah dan tidak berarti. Yang merasa besar sesungguhnya kecil. Yang merasa tinggi sesungguhnya rendah. Itulah dia manusia. Suara siapakah itu? Eyangkah? Iya, pastilah itu suara Eyang Kalim, kakekku. Eyang, kokah itu Eyang Kaliman? Tidak ada jawaban sedikit pun. Apakah maksudnya dengan semua yang dikatakannya tadi?
Apakah sikapku berlebihan di matanya? Anting Wulan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia berpikir keras tentang dirinya, tentang sikapnya, dan tentang semua perbuatannya akhir-akhir ini. Gadis yang keras hati itu terus berpikir, akan tetapi ia tidak juga dapat menemukan semua kesalahan dalam dirinya. Tidak, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sikap utama seorang kesatria. Seandainya aku membunuh pun, itu semua aku lakukan atas dasar kemanusiaan secara menyeluruh, atas dasar kedamaian dan ketentraman lingkungan. Aku membunuh mereka yang jahat, pengganggu-pengganggu ketentraman yang biadab. Dan terhadap anak ini pun, perbuatanku masih dalam batas-batas yang wajar. Anak itu telah mengambil pusaka milikku. Aku akan memintanya kembali. Akan merebut apa yang seharusnya menjadi milikku. Sebaiknya aku kembali saja. Tidak seharusnya aku melayani orang tua yang tidak tahu diri. Bagaimana, Bi? Apakah Bibi berhasil mengejarnya? Siapakah orang itu? Tidak, aku tidak berhasil mengejarnya. Orang itu memiliki kepandaian yang teramat tinggi. Ayolah, kita teruskan saja perjalanan kita, tolong. Hup, hiya, hiya, hiya. Anting Wulan terus saja memacu kudanya tiada henti menuju kota Raja Indraprasta. Menjelang tengah malam, mereka tiba di muka gerbang kota Raja Indraprasta. Gerbang kota raja telah ditutup. Sebaiknya kita tunggu pagi hari saja, Bibi Wulan. Apakah kau lelah dan ingin tidur? Saya masih sanggup untuk membuka mata hingga beberapa saat lagi. Apakah yang akan Bibi Wulan lakukan? Bagus. Jika begitu, tunggulah. Aku akan mencoba membawa kemari Prabu Sora. Malam ini adalah saat yang paling tepat. Jika kita menunggu hingga esok, tentu rencanaku akan menjadi berantakan oleh kakek Mamangkuraya. Nah, tunggulah di tempat ini. Hup! Bagaikan seekor burung malam, Anting Wulan berkelebat, melayang-layang dari atap ke atap. Hingga dalam waktu yang singkat, ia telah tiba di atas atap istana tanpa seorang pun yang dapat mengetahuinya. Aku akan dapat menemukan dengan mudah bilik tempat Baginda Prabu Sora tidur. Mudah-mudahan rencanaku ini akan berjalan dengan lancar. Hup! Ini adalah bilik. Aku akan mencoba mengintai. Agaknya Baginda sudah tertidur. Aku akan coba membangunkannya dengan suara-suara kecil yang kusengaja. Seperti yang telah diperhitungkan oleh gadis cerdik itu, sesaat setelah menimbulkan suara halus, Baginda Prabu Sora tersentak dari tidurnya, dan kemudian ia memasang telinganya. Ada seseorang di atas gentingku. Kurang ajar. Siapakah dia itu? Dia melompat menjauhi atap bilikku. Akan kulihat. Hop! Di mana maling itu? Jika sempat kutemukan, akan kupatahkan lehernya. Itu dia. Aku melihat sebuah bayangan yang melompat meninggalkan atap istanaku. Oh, aku akan mengejarnya dan memberikan pelajaran. Hop! Dengan tidak kalah gesitnya, Prabu Sora melesat bagaikan seekor burung sikatan, mengejar bayangan putih di depannya. Keduanya terus saja melesat hingga tiba di luar tembok kota raja. Bagus. Kau mau datang kemari, Prabu Sora? Siapakah kau? Benarkah kau sudah tidak lagi mengenaliku? Rupanya kau gadis liar. Benar. Inilah aku. Pencuri licik, pencuri busuk. Mau apa kau mengajakku kemari? Memancing datang keluar tembok kota raja. Kujang Cakrabuana. Pusaka itu kau harus mengembalikan. Nah, katakanlah. Aku tidak mau lagi kau permainkan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa pusaka itu ada pada bocah dari Karangsedana? Diakah yang kau maksud? Itu? Rupanya kau juga berada di sini. Iya, aku dibawa kemari oleh Bibi Wulan untuk membuat jelas persoalan pusaka miliknya. Katakanlah Prabu Sora, aku tidak ingin kau permainkan. Pusaka itu adalah milikku. Paman Prabu Sana yang memberikannya. Untuk itu, aku akan mempertahankannya. Aku harus merebut kembali dari tanganmu. Iya, kau keterlaluan sekali, bocah.
Apa kau tidak percaya dengan kata-kataku? Kata-kata Prabu Sora. Apakah kau kira aku berdusta padamu? Paman Sora, aku sudah menceritakan semuanya tentang pusaka itu. Tapi Bibi Ulan tetap tidak mempercayainya. Apa saja yang telah kau ceritakan padanya? Semua hal yang telah terjadi dengan pusaka itu. Lalu di manakah pusaka itu kau sembunyikan? Di sini, di dalam dada, di dalam tubuhku. Aku tidak menyembunyikannya. Pusaka itu masuk dalam tubuhku tanpa sepengetahuanku. Aku mengetahui semua itu dari kakek Mamangku Raya. Di dalam tubuhmu, apakah kau tidak mengigau? Menurut kakek, Paman Sora mengetahui masuknya sebagian pusaka itu ke dalam dadaku dan juga ke dalam dada Kak Cempaka. Paman Sora dan juga Resi Amista mengetahuinya. Iya, aku melihat pusaka itu masuk ke dalam dadamu. Nah, pada peristiwa berikutnya, tanpa sepengetahuan saya, pusaka itu masuk dan lenyap dalam tubuh saya. Gila betul. Tapi sesungguhnya lah itu yang terjadi. Apakah dengan demikian, aku harus merelakan pusakaku itu hilang? Tidak, pusaka itu harus kembali. Dan kalian berdua yang seharusnya bertanggung jawab. Sikapmu ini benar-benar keterlaluan, bocah. Kau tidak lagi memandang mata kepadaku. Betul, tuanku. Perempuan keras kepala itu harus kita berikan pelajaran. Kau datang juga, Amista. Hayo, keluarlah. Dan untuk dapat menemukan kembali pusaka itu, kita akan membuka dada dan bagian lain dari tubuh bocah ini. Lakukanlah, jika kalian memang berani. Ya, benar-benar sombong kau perempuan liar. Besar sekali sumbarmu. Kau kira kau akan sanggup menghadapi kami berdua? Keadaanku kali ini benar-benar berbahaya. Untuk menghadapi satu di antara mereka saja, aku harus mengerahkan segenap kekuatanku. Apalagi kini, jika mereka bergabung mengeroyokku. Tolong, tinggalkanlah tempat ini. Semuanya kini menjadi jelas. Tinggal kita berdua kelak yang membuat perhitungan. Nah, tinggalkanlah tempat ini. Tidak, Bi. Biarlah aku membantu Bibi menghadapi mereka. Pergilah, tolol. Kau akan mendapat celaka dari mereka. Apa yang sedang kalian perbincangkan? Apakah kalian akan bertempur berpasangan sebagaimana yang akan kami lakukan? Dengarkanlah pengecut Prabu Sora. Kedatanganku kemari adalah hendak berurusan denganmu. Anak itu sama sekali tidak mempunyai urusan denganmu. Karena itu, marilah kita bertempur. Dan kuharap apapun yang terjadi dengan diriku, janganlah kalian mengusik anak itu. Mana bisa begitu, ha? Justru urusan kami dengan anak itu jauh lebih penting daripada dengan dirimu. Bersiaplah. Melihat Resi Amista sudah menyerang Anting Wulan, Prabu Sora pun segera saja menerjang dan melibatkan diri dalam pertempuran itu. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi di pinggiran kota Raja Indraprasta? Apakah Anting Wulan akan berhasil mengatasi Resi Amista dan Prabu Sora?